Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menyimak siaran kami. Senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani Yusuf Subangkit di meja operator, di kameramen ada Muhammad Fahri. Dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada ikhwan akhwat. Semoga di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita dalam setiap langkah kita di hidup ini. Dan untuk tausiah sore di kesempatan kali ini ikhwan akhwat, hari Kamis seperti biasa bersama guru kita Ustadz Zain Al-Hadi telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini pendengar kita yang berada di Batam yang mendengarkan Radio Rasil melalui Radio Sela di Sukabumi, melalui Radio Latansa di Semarang, melalui Radio Luciana Number One. Ada satu tempat lagi Pak Ustadz, lagi, di ya? Banyuwangi. Alhamdulillah. Kita sudah beberapa hari ini mengudara, bahkan sudah ada suara Ketua MUI-nya Bali memberikan, karena radio Habibul Banyuwangi itu siaran sampai ke Bali. Sampai ke Bali ya, sampai ke Bali. Dekat ya. Jadi Alhamdulillah. Suara dakwah kita semakin menyebar, bertambah. Alhamdulillah. Ini hanya karena pertolongan Allah ya Ustaz ya. Ma'unah min Allah, ini pertolongan Allah semua. Ya Ustaz, di samping kesibukannya selain mengajar, Ustaz sibuk apa saja sebenarnya Ustaz? Mengajar, ada majlis taklim, berdakwah, majlis taklim, masjid, ada beberapa yayasan-yayasan juga yang diurus-urus lah seperti itu. Di samping itu ada kerjaan pribadi, penerjemah saya. Penerjemah samping bahasa Arab. Bikin dua bahasa Arab, bahasa Inggris. Yang bahasa Arab saya, yang bahasa Inggris anak saya itu. Jadi dua bahasa. Baik. Di kesempatan kali ini ikhwan akhwat, Ustadz Zain Al-Hadi akan menyampaikan tausiah. Kalau dalam tulisannya Islam agama cinta. Ini bahasanya sudah sangat menyejukkan. Atau bahasa yang romantis ini Ustaz. Memang seperti itu ya. Orang yang beriman tuh harus romantis seperti Ustaz ya. Romantis sama Allah mungkin. Ya, betul kali itu. Ya, kita akan mendengarkan pemaparan beliau. Kita akan dengarkan. Tafadhol ya Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur dan puji, sembah sujud, tunduk, menyerah, pasrah kepada Allah, pemelihara segala yang ada, termasuk pemelihara diri kita, pemelihara yang penuh kasih sayang. Dialah Allah yang kita tuhankan. Salawat dan salam kepada Rasulnya, Nabi tercinta Muhammad, serta keluarganya dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, jadi memang agama itu cinta. Buktinya itu setiap kita jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Islam luar biasa. Jumpa, pulang ke rumah, pergi kantor, tempat dagang, di pasar, di mana-mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam, damai, rahmat. Nah, itu cinta, itu rahmat. Menebar rahmat, menebar salam, menebar cinta, itu barakah, keberkahan, kemanfaatan. Jadi memang ditunjang oleh iman. Nah, iman ini juga adalah cinta. Ini yang kadang-kadang kita kurang memahami yang sebenarnya. Itu ayatnya jelas, Al-Baqarah 165. Setelah menjelaskan syirik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andadan. Ada di antara manusia yang membuat saingan, membuat tandingan terhadap Allah. Siapa itu? Bagaimana dia membuat tandingan itu? Andadan. Diapakan tandingan tadi? Saingan tadi, syirik itu tadi, diapakan? Yuhibbunahum kahubbillah. Dicintainya seperti mencintai Allah. Nah, di situ kuncinya. Kata kuncinya di situ apa? Cinta. Jadi syirik itu kecinta kepada selain Allah lebih besar. Kepada apapun lebih besar, itu syirik.
Perhatikan ayatnya, tidak perlu ditawil, tidak perlu ditafsir, jelas yuhibbunahum kahubbillah. Dicintainya sesuatu itu seperti mencintai Allah. Itu tidak mau. Yang benar bagaimana? Firman selanjutnya masih Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun yang beriman, orang beriman itu asyaddu, sangat berat, hubban, hub cinta, lillah. Seorang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah. Jadi kita belum bisa beriman betul kalau belum menjadikan Allah yang paling dicintai, paling ditakuti, paling disegani, paling diharapkan, paling dicintai, baru mencintai yang lain. Itu saja. Itu firman Tuhan dalam Quran. Kalimatnya kalimat jelas yang tidak perlu ditafsir, tidak perlu ditakwil. Walladzina amanu, adapun orang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Dan ini kunci dari segala amal. Belum cinta kepada Allah, belum bisa ikhlas, belum bisa beramal baik. Kalau kita cinta Allah, pergi haji ikhlas, rindu kepada Allah. Ziarah ke Madinah, cinta ikhlas, rindu pada Nabi. Kita berbuat baik kepada semua orang karena Allah. Semua karena Allah. Tapi kalau sudah menjadikan yang lain lebih dicintai, tidak bisa ikhlas. Semua kunci ikhlas, amal-amal soleh, semua kuncinya itu adalah cinta. Bila sudah cinta Allah, akan menghilangkan cinta kepada yang lain, paling tidak lebih kecil. Nah, di situ kuncinya. Dari pikiran ke perasaan sudah menjadi indah semua. Sholat menjadi kenikmatan, menjadi senang sholatnya itu. Tidak terpaksa lagi. Pertama boleh terpaksa, sah, sholat terpaksa itu sah, maksa diri. Tapi kelas buruh ya, kelas rendah gitu. Nanti pada peningkatan, apalagi kita sudah selesai kuliah Ramadan ya, itu kan pelajarannya luar biasa kuliah Ramadan itu, langsung praktek itu, bersih ya. Nah itu menanam cinta. Ilmu yang tidak pernah berhenti kita harus pelajari sampai akhir umur, ilmu mengenal Allah. Kenapa? Tambah kenal tambah cinta, tambah kenal tambah cinta. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mengenal Allah? Ya itu sebenarnya semacam syahadat. Aku menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi saya lewat di jalan, asap membumbul tinggi, dari kendaraan kelihatan ada asap. Nah terus saya syahadat itu, saya bersaksi bahwa di bawah itu ada api, di bawah asap itu ada api. Ya, saya tidak lihat api, tapi asap besar membumbung tinggi, sudah yakin saya ada api di situ. Itu boleh juga syahadat, aku bersaksi ada api di bawah itu. Nah artinya tidak melihat api tapi melihat asap, itu bukti ada api. Kita melihat bulan, langit, bintang, buah-buahan, semua tumbuh dari tanah. Pasti ada penciptanya. Nah, dalam sejarah dunia ini tidak ada siapapun, apapun yang berani mengaku menciptakan buah-buahan dan menumbuhkan biji-bijian. Tidak ada. Tidak pernah ada presiden kah, raja kah yang mengaku menciptakan seekor semut atau mengaku membuat sebutir gula atau sebutir padi. Tidak pernah ada dalam sejarah dunia, dan tidak pernah, tidak akan ada, karena manusia tidak bisa mencipta apa-apa, hanya mengaduk, membentuk saja. La khaliq illallah, tidak ada pencipta selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. La khaliq illallah, tidak ada pencipta selain Allah. La razik illallah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Itu mengenal seperti itu. Mata memandang apa saja, melihat apa saja, kemana saja yang nampak itu bayang-bayang Allah. Kekuasaan Allah kelihatan di mana saja. Kekuasaannya tidak terbatas, kemampuannya tidak terbatas, segalanya serba tidak terbatas. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dan itu dituhankan. Wajar. Kita ada karena Allah ada. Kalau Allah tidak ada, kita pun tidak ada. Kalau kita ada, pasti pencipta kita ada. Dan pencipta kita itu
Tidak ada yang berani mengaku menciptakan kita. Siapapun tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas. La ilaha illallah. Tidak ada yang kita tuhankan selain Allah. Tambah lagi, tidak ada yang paling kucintai selain Allah. Baru cinta-cinta yang lain di bawah cinta kepada Allah. Kalau itu sudah terjadi, akan terjadi pemutusan cinta syirik ke Tuhan kepada selain Allah. Hilang sudah. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana ini hati ini bisa menjadikan Allah paling dicintai. Ya, banyak mengingat, banyak mengenal, banyak berzikir, mengingat Dia. Belajar mengenal Allah. Belajar fikih bagus. Sudah bisa sholat ya sudah. Sudah bisa wudhu ya sudah. Nah, sekarang kita mesti belajar lagi bagaimana sholatnya khusyuk, bagaimana wudhunya bagus. Tidak akan bisa kalau belum mengenal Allah. Jadi yang harus pelajari sekarang sampai meninggal ini ilmu mengenal Allah. Kenapa? Agar lebih kenal, lebih cinta lagi. Bila sudah cinta, sholatnya bisa khusyuk, wudhunya pun bisa rapi, tidak asal basah begitu. Nah, dia mulai dari cuci tangan, mulai dikumur-kumur, bersihkan itu, mulai dia usap muka itu pelan, dia dengan khusyuknya itu merasa muka ini dibersihkan, nih wajah ini mau menghadap wajah Allah. Nah, begitu terus kena semua, tidak ada yang kosong, kena dari ujung rambut di atas tuh terus ke bawah, tengahnya ke bawah, kelopak mata, terus hidung, bawah hidung ke segini, terus dari sebelah sini lagi, tidak terburu-buru, semua permukaan, dari permukaan rambut semua, bagian kecil apapun dari bagian wajah ini kena. Tangan pun demikian. Mau menghadap Allah ini, mau menghadap orang yang dipandang, menghadap orang yang dicintai, gimana? Rapi dulu dan. Nah, itu. Ini yang paling dicintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Al-Baqarah 165. Walaupun orang beriman sangat berat cintanya kepada Allah. Kemudian kalau sudah cinta kepada Allah apa? Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kau betul-betul mencinta Allah, ikut aku, wahai Muhammad, katakan. Allah yang suruh. Ikut Nabi Muhammad. Ikut Nabi Muhammad. Mazhab Nabi Muhammad nomor 1. Ada di Quran. Di Quran tidak ada diperintahkan untuk ikut mazhab yang lain. Tidak ada. Di hadis pun tidak ada. Tapi di Quran, ikut Nabi Muhammad. Itu dia. Ikut Nabi Muhammad. Sudah. Aklamasi mengenai sunnah Nabi dan sebagainya, hampir semua mazhab ada kesamaan. Ada perbedaan sedikit melalui riwayat-riwayat. Tapi secara menyeluruh banyak kesamaan. Baik dari mulai sholat sunnah ada beda-beda sedikit, tidak masalah. Tapi banyak jelas ajaran dari Nabi itu. Nggak perlu ada keributan sebenarnya. Kalau kita mengutamakan Al-Quran, kemudian cinta Allah, ikut Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad sama dengan cinta Allah. Cinta itu mengikuti. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim itu yang bisa menyelamatkan orang lain dari keganasan tangannya, dari ke lidahnya yang beracun itu. Auzubillah. Lidah muslim tidak beracun, bukan ular. Yang itu bisa lebih tajam dari parang lidah itu. Nah, di situ dijaga. Muslim tidak akan begitu lidahnya. Setiap orang muslim dari lidahnya, dari mulutnya keluar kata-kata indah. Ada cinta di sana. Bila ada cinta Allah, semua yang keluar kata-kata yang indah. Gerak tangan juga indah. Segala yang bermanfaat. Keluar dari mulutnya salam warahmah. Salam alaikum warahmah wabarakatuh. Hanya sayang, muslim yang baik itu banyak, yang beriman penuh juga banyak. Sedikit ada kekurangan, itu cinta. Bila ada cinta kepada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada umat Rasul, pada semua muslimin, tidak akan terjadi perpecahan, tidak terjadi penunggangan. Bagaimana bisa terjadi penunggangan? Ya begini, ini mana yang lebih bagus? Mau jadi sapi atau jadi anak sapi?
Oh, jadi sapinya Ustaz? Lebih baik jadi sapinya berat. Sapi itu lihat aja hidupnya diapain, tunggangin, diperes susunya, dipotong. Kalau anak sapi kan enggak dong. Tapi nanti anak sapi kan jadi sapi kan? Nah, dia mesti betul. Anak sapi tidak ditunggangi, tidak diperes, tidak dipotong. Nah, supaya selamat terus, jangan merasa besar lah. Jadi anak sapi terus supaya aman. Maksudnya, boleh kita jadi apapun, jangan terlalu membesarkan diri, membesarkan. Karena yang besar itu acap kali akan ditunggangi. Ya, kalau jadi ustadz ya merendah saja. Kalau merendah tuh seperti anak sapi lah, antang diam, tidak kelihatan besar, insya Allah nggak ada yang tunggangi. Apalagi musim pilkada ini, itu caleg-caleg sudah cari itu, tidak ada niat lain menunggangi lah itu untuk kampanye kan. Kalau kebetulan calegnya jujur baik, dapat pahala ini Ustadz. Tapi kalau nanti calegnya udah jadi menjabat, dia korupsi, dia berbuat jahat, ini yang nunjukin, yang kampanye ini nih ikut dapat fee, dosanya dapat. Nah itulah kita kasihan, jangan sampai ustadz-ustadz kita seperti itu. Nah ini fakta, ad-dalu alal khair kafa'ilih, di hadis itu yang menunjukkan kepada kebaikan dia mendapat pahala seperti yang berbuat. Nah kalau yang menunjukkan berkampanye untuk penjahat ini, nah di situ masalah. Ini memang harus dipikirkan oleh semua umat Islam agar ulama-ulama kita itu bisa berwibawa, kita bela mereka, kita junjung. Tinggal dipikirkan, itu saya dengar di Rasil itu, alhamdulillah ustadz-ustadz, itu zakat itu bukan 2,5%, harus ada yang 5, 10, 20, itu benar. Kita harus mampu memberi pada ustadz-ustadz itu bulanan lewat rekening saja, biar terhormat. Ustadz-ustadz itu ulama, harus kita hormati, tidak bisa seperti itu. Tidak boleh dia itu dikasih dengan seperti itu. Saya sedih melihat itu. Jadi seperti bukan ulama diperlakukan seperti itu. Ini sangat tidak baik. Mereka harus dihormati. Tidak menghormati ulama itu bahaya loh. Ada di surat Taubah itu, ketika beberapa orang sahabat ngatain qurra itu ulama, di zaman Nabi sebut qurra, sampai ada yang dikafirkan itu. Ya, yang harus dihormati apalagi ulama yang baik, yang berdakwah dengan ikhlas, jangan diganggu. Berat hukumannya di akhirat nanti itu, di dunia pun kena. Berapa mengganggu dakwah fisabilillah. Seorang ustadz berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, mengajak kepada Allah, mengajak kepada persatuan, diganggu, itu dosanya besar. Allah murka itu. Ya umat manusia bisa kita bohong dan sebagainya, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Tidak bisa. Jadi berhati-hatilah kita semua. Berhati-hati. Walaupun berbeda dia mau dakwah, jangan ganggu, biarkan saja. Selama dia mengajak kepada Allah. Nah, kalau dia mengajak pada perpecahan, jadi diberi peringatan. Dia ngajak pada Allah, mengajak bersatu dan sebagainya, jangan diganggu lagi. Nah kemudian itu saya mendukung saja beberapa ustadz yang menyampaikan, memang harus dipikirkan ya, agar ulama-ulama kita itu berwibawa, disegani, dia kuat begitu loh. Untuk itu harus ada dana yang kuat untuk mereka itu. Jadi zakat diperluas, tidak hanya 2,5%, ada 5, ada 10 dan sebagainya. Itu saran saja, supaya tidak ditunggangi. Ini masalah ditunggangi ini saya seperti bercanda loh, soal sapi ini nggak bisa. Ini korban di Timur Tengah itu korban ditunggangi itu. Nah itulah, jadi sementara ini di zaman banyak fitnah ini sudah menyebar dan akan lebih banyak lagi. Itu ada di kitab. Menjelang akhir zaman akan penuh fitnah, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Itu dia. Yang putih jadi hitam, hitam jadi putih, dan orang banyak tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya. Timur Tengah itu sudah habis, kekayaan habis. Sedih kita lihat itu, bangsa Timur Tengah yang Allah beri rezeki minyak berlimpah, kaya, sekarang mengungsi lari ke Eropa, mati di laut banyak. Kita cuma sedih, segi televisi Arab menayangkan tuh saudara kita sedih. Itu banyak loh, yang bikin siapa? Yang bikin mereka menjadi seperti itu siapa? Apa tidak malu kita muslimin? Saudara kita itu semua lari ke Eropa. Kita sering kata-katain orang kafir, tapi mereka minta lindung ke sana. Kenapa dia nggak pergi berlindung ke negeri Islam? Yang kaya-kaya itu banyak. Coba berpikir bersama saya. Jangan kita itu fanatik terus, akhirnya tidak baik. Itu luka kita tutupi jadi koreng, kemudian jadi busuk. Lihat, diobati nih.
Di mana letak salahnya ini seperti ini? Di mana letak salahnya? Letak salahnya tidak ada cinta. Semua hidupku matiku untuk mazhabku, untuk nasionalku, untuk golongan, dan seterusnya. Lihat apa yang terjadi. Siapa yang saling bunuh? Diadu, ditunggangi. Semua tahu kalau itu ditunggangi. Apalagi bukan sapi, yang lebih besar dari sapi apa tuh? Banteng. Banteng itu paling gampang, sebab dia emosional. Maunya marah, ada benci, nggak ada cinta di situ. Tinggal kibarin kain merah, suruh duduklah dia. Dikibarkan kain merah gini, ya kan? Oleh musuh Islam tentunya, bukan oleh orang Islam, oleh non Muslim. Ini kain merah. Begitu dia nyuruduk, yang ini menghindarkan diri, saudaranya kena, rumahnya sendiri yang dibom, negerinya sendiri yang dibom. Nah, itu kepintaran Israel. Fakta sekarang. Per hari berapa yang mati? Darah tumpah itu di Timur Tengah itu. Saya tidak mengadili, tidak menghukum siapa yang salah, tidak. Yang saya masalahkan, tidak ada lagi cinta di kalangan sesama Muslim. Itu masalahnya. Sehingga mudah ditunggangi oleh pihak lain. Akhirnya mereka jadi sapi-sapi gendut. Ya. Akhirnya mereka dipotong juga nanti. Saddam Hussein pernah bunuhin saudaranya sama Muslim di sana. Akhirnya dia juga digantung. Gaddafi bunuhin rakyatnya juga. Akhirnya dia juga dibunuh. Apa sapi kan gitu. Diperes dulu, ditunggangi, potong. Nah, ini peringatan untuk kita di Indonesia nih. Jangan mau ditunggangi. Apalagi untuk mengkhianati bangsa sendiri, memecah belah saudara sesama kita. Semua jatuh. Siapa aja yang kena ditunggangi, kadang ditunggangi pakai uang ada juga. Kena juga. Pasti kena. Itu salah satu saudara di seberang itu, tetangga kita itu, Perdana Menterinya terima berapa itu? Triliun-triliun. Dia ngaku terima dari Timur Tengah uang ini. Untuk politik lagi ngaku. Daripada dituduh korupsi, dia ngaku. Nah, terus politik untuk apa? Untuk macam belah. Untuk nangkepin saudaranya yang beda mazhab. Nah, itu semua kita tahu. Apakah di sini ada yang dapat bisa seperti itu? Ada. Siapa? Lihat saja kelakuannya apa. Yang bikin buku merangi mazhab itu di sini cuma sedikit kok. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita bukan sedang menuduh atau membenci. Bagaimana jangan sampai terjadi seperti di sana. Itu saja. Mungkin salah semua pihak, bukan pihak yang terima uang sogokan itu, uang suap itu saja, semuanya. Kenapa? Masalahnya tidak ada cinta. Kita diajari cinta. Kalau benci sudah banyak dosennya, nggak usah diajari lagi. Iblis dan setan itu selalu mengajarkan kebencian. Siapa yang mau mengajari cinta? Cinta Allah, cinta Rasul, cinta umat Rasul. Cinta Allah, cinta pada hamba Allah, cinta pada Nabi Muhammad, cinta pada umat Nabi. Apapun mazhabnya, apapun jadinya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, wahai hambaku, aku tidak lupa terhadap mereka yang bermaksiat kepadaku. Bagaimana dengan yang taat? Yang maksiat Allah tidak lupa, masih disayang. Bagaimana yang taat? Kalau Allah sayang kepada hambanya, walaupun yang maksiat, mungkin yang salah wudhu, salah ini, ya jangan dikecam, jangan diributkan seperti itu, dibenci. Nah, ini bisa terjadi di sini kalau kita tidak mau merubah sikap. Cukuplah sana di Timur Tengah. Kita ingin ke sana, ke Timur Tengah, belajar menebarkan cinta itu. Dulu begitu Islam bersebar melalui cinta. Di Indonesia juga tidak ada bom, tidak ada yang dakwah ke sini bawa pedang atau bawa bom, nggak ada sama sekali. Dia mengajarkan cinta, itu sunan-sunan semua itu. Nah, ini belakangan sedikit ada ini alumni baru, sedikit nggak semua mengajarkan benci. Nah, itu mungkin kita lupa. Kita istighfar astagfirullahaladzim kepada Allah. Mungkin saya juga salah. Ya, kita yang penting sadar. Orang beriman itu begitu salah, sadar, mau merubah sikap. Kita rubah semua, buang semua kebencian sama kita. Setelah itu baru insya Allah kita bisa bantu ke sana, bukan kita ikut seperti di sana. Itu jelas ayatnya tadi, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada hadis lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak sempurna iman seorang di antaramu, tidak beriman di antaramu. Sehingga mencintai, kata cinta di sini beda lagi. Artinya mencintai apa-apa yang baik buat dirinya diberikan kepada saudaranya. Apa-apa yang dia tidak suka tidak dilakukan kepada saudaranya. Nah, cinta kepada sama muslim itu maksudnya. Kalau Anda tidak mau dihina, ya jangan hina saudaramu sesama muslim. Kalau Anda ingin dihormati, ya hormati saudaramu sesama muslim. Kalau Anda tidak ingin disalahkan, ya jangan salahkan saudara muslim. Pada waktunya ulama-ulama berdiskusi. Yang lain yang bukan ulama tidak usah berdebat, tidak usah menyalah-menyalahkan. Kan seperti itu. Nah, ulama juga ya memahami betul masalah-masalah yang terjadi. Situ. Apa yang terjadi di masyarakat diikuti. Masyarakat akan ikut apabila ulama itu betul memperhatikan dia. Fatwanya akan dituruti. Tapi kalau tidak pernah memperhatikan, berfatwa 1000 kali pun tidak ada yang ikut. Orang dia merasa tidak dibimbing, tidak merasa diayomi. Kalau ulama mengayomi masyarakatnya, menyayangi umatnya, pasti semua ikut, taat. Jadi sekali lagi, yang hilang dari muslimin ini cinta, itu saja. Dulu ada ilmu tidak banyak, tapi ada cinta, aman, damai, saling sayang. Nah sekarang dakwah yang mengajak cinta dan dakwah yang mengajak benci, mana lebih banyak? Lebih banyak yang mengajak cinta, tapi yang mengajak benci sedikit, dananya banyak. Itu uangnya dia sedikit, uangnya yang banyak ini. Lah itu kenapa? Nah ini satu jawaban lagi. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa iblis banyak? Kenapa saya perhatikan, maaf ya, ada yang tanya ke saya ini soalnya lucu. Kenapa itu saya lihat di Eropa tuh orang-orang mabok tuh, Sabtu Minggu semua mabok, tapi kok tenang aja dia kalau mabok, tidak macam-macam, duduk diem gitu, anteng. Kenapa kalau orang Islam mabok kok ngaco gitu dia? Satu jenajahnya aneh-aneh. Terus saya ke barat, ke Eropa, orang tuh agak baik banyak, tapi kenapa tuh orang Islam ini kasar-kasar kan gitu? Saya bilang begini, kamu tahu namanya setan? Ya, setan tuh kerjanya apa? Mau ngapirkan orang tidak beriman. Nah sekarang yang mau dikafirkan orang yang sudah kafir atau yang beriman? Iya kan? Ya jelas yang beriman kan? Berarti setan itu tidak mengganggu orang-orang yang kafir. Yang diganggu ini kita orang Islam. Mungkin kalau ada kabar juga banyak migrasi tuh, jin-jin, setan-setan dari Eropa, dari Amerika, dari Arab ke Indonesia banyak. Karena di sana nganggur. Bukan siapa yang mau diganggu? Sedikit. Nah itu, jadi kita harus hati-hati. Sudah banyak diganggu dimanapun. Tapi kalau Allah ciptakan setan untuk kita lawan, Allah ciptakan hijab. Hijab itu penghalang antara kita dengan Allah. Kita koyak. Allah ciptakan saudara, ganggu terus. Semaafkan. Ujian juga buat kita, mau nggak maafkan? Ya mau. Sabar. Kita datang ke daerah jauh mau dakwah ini. Jauh naik gunung sana. Orang sudah nunggu banyak. Tiba-tiba datang yang nakal, saudara kita yang nakal ini, kita sayang juga dia. Jangan, itu ustadz sesat ini. Batal, pulang lagi. Ya nggak apa-apa lah. Kebenci jangan dibalas benci, jadi repot. Ya sudah, maafkan saja. Gitu. Itu sering kita, itu dia harus ada cinta. Kapan ada cinta nggak ada dendam, nggak ada benci. Jadi semua ini yang kita butuhkan itu cinta. Cinta. Saya pernah sekali dakwah diundang mauludan, situ di puncak. Ada datang lagi satu orang, kecil lah dia. Tahu, terus dia tanpa izin, tanpa dia ceramah di situ, dia maki-maki saya di situ. Sudah itu dibubarkan, orang suruh pulang semua, orang tua-tua, pakai kaki lagi, keluar bubar gitu. Ya saya sedih ngelihat dia seperti ini, nggak ada benci, nggak ada dendam, malah sedih. Ya, saya nggak ceramah, nggak apa-apa, pahala saya kan udah dapat, saya niat mau dakwah kan. Dakwah itu kita, tugas kita berdakwah. Hasil bukan urusan saya, urusan Tuhan. Ah itu seperti itu. Ya, terus kita nggak balas benci. Jadi mau diapain? Kalau sampai kita emosi begitu, berantem, Ustadz berantem, apa? Hancur lagi. Nah di situ, jadi kita mesti sabar menghadapi saudara yang nakal, sabar saja. Ini bisa dimulai kalau kita mau. Ada kesadaran semua pihak, sayang nggak sama Muslim, sayang nggak sama muslimin, sayang nggak sama anak, sayang nggak sama negeri kita ini, sayang nggak?
Nah kalau sayang, kita mulailah menebar cinta saja, saling memaafkan, kita menebar cinta. Insya Allah selamat dan ada berkah dari Allah. Allah akan beri kemajuan, beri segalanya. Karena kalau nggak ada cinta, nggak. Dan cintanya ingat ke Allah dulu. Nah, kenapa saya tadi mengalah? Dia hamba Allah juga. Karena agama Allah, bukan soal pribadi. Nah itu di situ kita harus bisa menyadari. Walladzina amanu asyaddu hubban fillah. Sangat berat cinta sama Allah. Sangat berat cinta kepada agama Allah, cinta pada Allah, cinta pada Rasulnya, umatnya, siapapun dia. Belajarlah juga. Saya juga masih belajar, bukan sudah bisa seperti itu, belum. Masih niat mau belajar, dilawan di sini, dilawan. Itu saudaramu ya. Itu aja. Kuncinya ini cinta. Bangsa juga. Ini diskusi di televisi itu. Korupsi ini, itu, ini. Gak ada guna itu semua. Maaf. Teori. Tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada cinta bangsa. Nah itu cinta bangsa sudah kering. Cintaan sudah hilang. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Wawasan kebangsaan tidak ada. Cinta ini, Cinta tanah. Cinta kekayaan bangsa. Nah itu dia mencari kebaikan dari negeri ini tanpa menghendaki negeri ini menjadi baik. Seharusnya kalau kita dapat kebaikan dari negeri ini, bikin negeri ini baik dong. Mana ada tuh dilahirkan di sini? Coba mas, tidak ada orang nggak cinta dengan tanah airnya. Aneh. Maka itu yang hilang nih cinta. Baik yang muslimin yang beragama, baik yang nasionalis sudah kehilangan cinta. Ini yang harus dikembangkan. Tidak bisa menjadi pegawai yang baik kalau nggak ada cinta. Saya nggak tahu, saya dengar birokrasi itu terlalu parah. Terutama daerah Bogor, Tangerang, parah. Yang bisa dikerjakan sehari 2 hari bisa sampai sebulan 2 bulan. Mana bisa maju? Tidak ada cinta. Si pegawai nggak mau korban waktu sedikit juga nggak mau. Segala diuntung, ada untung nggak buat dia, nggak ada nggak mau dikerjain. Tidak ada cinta. Kalau ada cinta dia akan lakukan dengan baik. Ya Allah ya Karim, saya ini ustadz semua, ajarilah kita belajari semua, ajari masyarakat, ajari semua, ajari cinta saja, buanglah kebencian, ajari cinta Allah, cinta Rasul, cinta umat, cinta agama, cinta bangsa, cinta tanah air. Kalau terus seperti ini, bagaimana bakal terjadi? Apakah nggak ada setitik cinta di hati ini? Bikin barang busuk, tidak ada cinta, kebencian. Aduh, astagfirullahaladzim. Saya bingung ini, dakwah ini bagaimana kok bisa terjadi seperti ini? Yang bikin makanan sembarangan, campur kimia, nggak ada rasa takut sama Allah, rasa sayang kepada bangsa pun nggak ada. Bagaimana nih peranan ulama ini? Dakwah doanya ajari orang itu cinta. Cinta Allah, cinta tanah air itu wajib hukumnya. Seperti ini terus, dan mau kadang-kadang ditunggangi dari pihak luar untuk merugikan umat saudaranya sendiri, negerinya sendiri. Suruh lempari batu ke pesantren mau, bakar pesantren mau, semua uang. Sekarang pilih, mau cinta Allah apa cinta dolar? Cinta Allah. Nah, halas di situ kuncinya. Kalau orang betul cinta Allah, cinta dolarnya berkurang, kecil. Kalau lebih besar cinta dolar daripada Allah, itu syirik. Itu syirik. Allah lebih rendah dari uang itu. Astagfirullahaladzim, di situ syirik. Harus mengagungkan dan membesarkan Allah. Di situ. Banyak orang meninggalkan agama, mengorbankan negerinya, mengorbankan saudaranya karena dolar. Astagfirullahaladzim. Waktu kita masih hidup, bisa sadar, bisa bisa taubat, bisa istighfar, bisa sadar. Tidak ada guna materi itu semua. Kita mau meninggalkan dunia ini, Tuhan ciptakan kita bukan untuk di sini. Kita buatkan rumah di surga. Nggak tahu sih berapa luasnya tuh. Jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya itu berapa langit bumi. Itu satu rumah tuh buat Anda itu. Dapat tempat tinggal tanpa batas, ruang dan waktu. Gimana? Pindah-pindah kemana saja silakan. Surganya seperti itu ditawarin oleh Allah. Tempat kita itu tidak ada batas ruang dan waktu. Luar biasa. Apalagi surga kun fayakun, apa yang terbayang di sini langsung jadi wujud, jadi ada. Itu. Jadi apa artinya di sini kalau begini? Kita ini 2 in 1. Apa itu yang 2 in 1?
Dua jadi satu. Badan dan ruh. Betul kan? Jadi satu. Kalau terus menyatu, kita nggak bisa baik. Tidak heran kalau ada 2 in 1, tapi kita heran kalau ada manusia bisa pisahkan antara ruh dan badan. Ah, itu luar biasa. Sholat itu seharusnya memisahkan badan kalau mampu, hanya dengan ruh saja. Kalau gatal pun nggak garuk, nggak berasa. Nah, itu dulu wali-wali seperti itu. Jadi yang sholat itu ruh, badan hanya memperagakan. Jadi ketika raga ini ikut sholat, kemudian kita lupa sujud 2 apa 3, enggak jadi masalah itu, dimaafkan. Tapi yang sholat ruh. Kemarin angkat tangan. Ruh nih memperagakan bahwa ruh sudah nyerah dan menyerahkan diri kepada Allah. Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Ruh menyerah. Yang sholat ruh. Badan ini datang ke bumi pakai badan. Mau keluar dari bumi nggak dibawa, busuk sudah, bau. Ruh yang kembali. Hanya pakaian sementara badan ini. Mengapa kita untuk bikin vitamin badan, untuk menyehatkan badan, mengorbankan ruh? Itu zalim. Itu yang disebut zalim. Dia zalimi dirinya. Dia korbankan diri aslinya untuk yang palsu. Hanya untuk bungkusan. Untuk bungkusan. Kalau Anda terima dolar banyak untuk berkhianat, uang dolar itu hanya untuk makan, untuk tidur dan sebagainya, ruh Anda yang akan menanggung dosa nanti di akhirat. Penyesalan. Sudahlah, jadi anak sapi saja. anak sapi tidak ada yang mau nunggangin, nggak ada yang mau potong, nggak ada yang mau beres kan. Nah, makanya jangan merasa besar lah, repot nanti. Kalau bikin besar banyak yang mau tunggangi, merendah. Anak sapinya besar gimana? tetap itu gembos ya namanya. jangan anak sapi pun jangan merasa besar, merasa kecil saja lebih baik, agar tidak ditunggangi ya. Ini bercanda tapi loh, dalam lo artinya. Coba direnungkan. Berarti setan itu bisa menghilangkan cinta kan? Betul. Dia karena memang tugasnya menghilangkan. Ada di Quran tugasnya itu. Baghdha. Dia menyebarkan kebencian. Oh, itu yang serem. Kebencian. Kita ceramah menebarkan kebencian. Astagfirullahaladzim. Tobatlah. Tak mau lagi. Tebarkan sayang dan cinta. Itu bikin baghdha bainakum deh. Diadu, dibikin benci oleh setan itu. Jadi kita kalau berceramah tentang kebencian, apa bedanya sama setan? Ada ulama bilang jangan benci setan. Saya tanya kenapa, kan setan mesti dibenci? Jangan. Kenapa? Kalau kamu benci setan, kamu sama seperti dia. Dia kan pembenci, kita pembenci juga. Nah itu, jadi apa itu? Cobalah umat ini mau menebar cinta deh, gitu aja kuncinya. Negeri ini juga begitu. Coba kalau ada cinta nggak akan ada korupsi. Ya, dia kurang mungkin dia bisa cari jalan lain, lembur tahap apa begitu. Ya, kuncinya cinta. Diskusi apapun tentang air tidak ada. Marilah semua jadi dosen cintalah. Jadi penyeramah cintalah. Kita belajar dulu juga mencintai Allah. Insya Allah kita sebarkan itu cinta. Sebarkan cinta, bukan kebencian. Jadikanlah taman bunga di hati ini. Jangan taruh kebun binatang di sini. Di hati ini buat taman bunga. Harum-harum yang keluar itu. Saudara, bagaimana dengan Allah membenci? Nah, ada kalimat seperti itu. Ya, Allah membenci perbuatan. Membenci perbuatan. Ana Ghafurur Rahim, nabbi ibadi, kasih tahu hambaku aku pengampun yang penyayang. Perbuatan yang dia benci. Maka dia bilang, nanti ada nih diskusi. Mari kita coba ya. Contoh-contoh berdoa nih. Cara-cara orang-orang berdoa itu. Hadis qudsi itu firman Allah, redaksinya dari Nabi. Jadi yang tanya bagaimana masuknya? Masuknya langsung di dalam diisi. Karena wahyu ya? Wahyu, ada yang isi, ada yang kayak suara, ada yang dari luar datang masuk suara, tapi ada yang masuk langsung di dalam. Kepada lebah tawon, wauhayna ilan nahli, kuberi wahyu kepada tawon agar makan bunga ini sekian, bunga ini sekian, bunga ini sekian, bunga ini sekian, dan bertempat tinggal di ranting-ranting pohon dan sebagainya. Itu kan dia diwahyukan. Jadi kayak robot dia tuh. Diwahyukan. Wauhayna ila ummi Musa, kami berwahyu kepada ibunya Musa agar dialurkan di sungai, dihanyutkan. Itu wahyu juga. Tapi kita di Indonesia biasa tidak menggunakan kata wahyu untuk manusia kan, ilham. Dan sebagainya. Tapi boleh wahyu juga. Nah ini firman Allah, tapi kalimatnya dari Nabi, masuk dalam ini isinya ke Nabi. Subhanallah, Nabi itu Quran berjalan. Ya, hadis qudsi ini ya. Ya, hadis qudsi. Ya bna Adam,
wahai manusia, anak cucu Adam, la takhafanna min zi sultan. Jangan takut kepada penguasa-penguasa itu. Pejabat kah? Negeri superpower kayak negeri tidak power, negeri kecil, pokoknya jangan takut kepada Superpower tidak power. pejabat-pejabat itu. Dia kan makhluk Tuhan. Ya. Bahwa kekuasaanku tidak pernah berhenti. Allah yang mau kuasa. Dalam hadis qudsi di kitab Arba'in hadis itu, ya bna Adam, wahai manusia, lau kana awwalakum wa akhirakum, semua manusia yang pernah ada, jin yang pernah ada, kumpul di satu tempat ingin menganiayamu, bila aku tidak izinkan, kamu tidak akan teraniaya. Itu hadis qudsi jelas. Nah, ini harus ada rasa seperti ini. Allah tuh sayang kepada kita. Saya merasa nggak tahu banget, tapi saya yakin sudah berapa kali saya nih mau diganggu, mau diapain, tapi alhamdulillah Allah beri selamat, Allah selamatkan, ya. Alhamdulillah. Semua, bukan saya, semua kita semua harus sadar seperti itu. Harus sadar seperti itu. Allah itu terus menjaga, gampang bagi dia itu. Nanti di bawah nanti kita sambung, ya. Ya bna Adam, la takhsha min dagar rizq. Wahai anak cucu Adam manusia, jangan takut kekurangan rezeki. Wa khazanati malya. Gudang-gudangku penuh. Gudangku penuh, tidak pernah habis. Gudang apa sekarang? Gudang daging dan susu. Banyak enggak? Rumput. Ya. Banyak. Gudang ikan, laut. Beranak terus. Satu ikan beranaknya berapa itu? Banyak. Nah, tuh, enggak pernah habis. Ya kan? Padi keluar terus dari tanah. Pepaya terus, nggak pernah habis pepaya kan? Satu buah pepaya bijinya berapa itu? Banyak tuh. Itu bijinya kalau dilempar lagi di tanah? Jadi bibit. Wah, itu. Jangan takut soal itu. Allah sudah jamin. Semua ada keluar dari tanah itu, buah-buahan, biji-bijian, makanan, kurang apa? Semua ada. Hanya sekarang mungkin masalah distributor ya. Nah, rezeki-rezeki ini harus dijemput. Diambil, kecuali uzur di perut ibu, disuapin. Ya. Ke pusar, toh lahir sudah siap di dada ibu, udah besar gini, melangkah, ambil, jemput rezeki, mau ikan pergi laut ambil. Kalau yang kelaparan bagaimana, Ustaz? Langsung ada jalan Allah berikan. Kelaparan massal apa Iya, gitu ya? akan ada bantuan, Allah gerakkan hati-hati orang. Mungkin yang bawa bantuan itu nggak semuanya manusia loh. Separuh mungkin makhluk baru Tuhan bikin, atau makhluk lain dijadiin suruh nganterin rezeki ke situ. Mana kita tahu? Iya. Nah, disinilah yang orang banyak tidak paham. Dijamin. Jangan takut. Jangan takut. Sayyidah Maryam uzur, itu tadi bilang uzur. Maryam ke Zakariya datang, apa ini banyak sekali makanan di mihrab. Iya. Ini dari Allahku. Dia kalau ngasih tidak hitung-hitung, biwari hisab, tanpa hitung. Kan dijamin. Mana ada orang bisa kelaparan? Tidak ada cacing pun dalam tanah tidak kelaparan. Asal mau mengisi tangan. Asal mau mengisi tangan. Usaha gitu, kecuali uzur. Usaha tidak ada yang gagal. Saya pernah lihat orang di pulau itu. Pulau dekat Singapura itu, pulau apa situ. Penduduknya sedikit, sepeda cuma berapa belas di situ. Itu orang kerjanya jual kelep sepeda. Kelep sepedanya panjang segini. Kalau digunting-gunting itu jadi 6. Berapa tahun juga nggak habis sekali beli. Iya kan? Tapi tiap hari ada yang beli. padahal sedikit. Bingung. Saya lihatin orang. Mungkin yang beli ini makhluk-makhluk bikinan. Allah kasih rezeki, karena kalau Allah langsung kasih duit dari langit, dia nggak bisa dong. Nggak bisa. Ujian bocor. Ujian bocor. Jadi itu yang beli itu pasti suruhan Allah itu. Ya. Kita nggak kenal kan? Nah, begitulah takdir itu, Bapak. Semua pendengar jangan takut. Mungkin yang banyak dagang nggak laku, atau banyak yang beli. Jangan main-main, itu bisa saja orang kirim. Ada tukang pisang itu di Klender itu. Pisangnya ketabrak bagaimana nggak tahu, banyak-banyak itu. Tuh ada orang turun dari mobil, supir, Pak mau beli pisang, pisangnya bonyok Pak. Enggak, majikan saya suruh yang begini Pak. Mau buat apa, yang lembek-lembek katanya. Ya laku juga lah. Jadi begitulah kita cinta kepada Allah, bergantung kepada Allah, mengharap kepada Allah, segan kepada Allah, malu kepada Allah. Jangan lebih besar malu kepada manusia daripada Allah. Jangan lebih besar mengharap kepada manusia, jangan lebih besar cinta kepada manusia. Semua yang paling-paling kepada Allah, baru kepada manusia. Lanjut ya. Ya Ustaz. Ya bna Adam, wahai anak manusia, la tatlub ghairi. Jangan minta kepada yang lain. Mintalah kepadaku, aku ini untukmu. Bila kau minta padaku, aku akan ada dekat. Jika kau jauh dariku, aku akan jauh darimu. Dan bila aku jauh darimu, semua kebaikan juga akan jauh darimu.
Itu auzubillah, dekatilah Allah. Satu lagi, ya bna Adam, wahai anak manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakanmu untuk ibadah, maka jangan main-main. Banyak orang di dunia main-main. Nggak yakin akan ada akhirat, buang waktunya, masih punya waktu luang dibuang untuk game lah, untuk ini, untuk itu. Kayaknya hidup ini sia-sialah, asal hidup terus mati. Tuhan tidak bikin sia-sia. Kenapa untuk ibadah? Ibadah supaya hati suci. Hati suci supaya apa? Ketemu yang maha suci. Yang maha suci Allah, tidak bisa ketemu Allah kalau tidak suci. Yang kotor tidak bisa dekat dengan yang suci. Supaya nanti kembali kepada Allah, rajiun kepada Allah, tidak ke neraka jahanam. Harus ibadah. Ibadah supaya suci. Suci dari apa? Tidak ada dendam, tidak ada benci. Ya, kembali lagi ke situ, cinta. Ibadah itu bikin cinta. Wa qasamtu laka rizquka, dan aku sudah tentukan rezekimu, maka kamu jangan ngotot. Jemput aja rezeki, jangan maksa. Ya. Fa in radit, jika engkau ridho terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu, aku bikin rehat di hatimu. Rehat area di sini. Rest area di hati. Ada senang. Ada ekstasi, Tuhan masukkan di sini. Bisa itu. Nggak bisa susah lagi, udah seneng saja di mana-mana. Tuhan masuk, nggak tahu apa cara Allah lah, kita nyebutnya ekstasi kan. Ya seperti itulah, tapi bukan ekstasi itu narkoba, bukan. Allah masukkan di hati Anda, senang saja, tidur senang, bangun tidur senang. Ya Rabbi ya Karim, nggak mau, heran manusia ini. Fa'in rodit, jika engkau ridho apa yang ku telah berikan, ku bikin senang hatimu. Dan engkau di sisiku orang tersayang. Kalau orang tersayang, Allah umumkan kepada Jibril, hai Jibril, aku sayang itu hambaku tuh, sebulan. Terus Jibril teriak ke seluruh penghuni malakut di atas sana, wahai semuanya dengar, makhluk-makhluk, Allah telah mencintai fulan tuh. Anda terkenal di langit. Biarin di sini nggak usah terkenal, cari terkenal di sini nggak ada guna, sementara doang. Ya toh? Presiden, si artis pun terkenal dulu, sekarang habis. Kalau terkenal di sana, makhluk-makhluk itu baik sama kita semua. Wah, tanpa kita tahu. Beneran. Udah tahu mereka semua tuh. Pada kangen tuh nunggu kita meninggal, nanti dia pada kawal tuh rame-rame itu. Ya, itulah keputusan Allah. Wa in lam takun tardo, jika engkau tidak ridho atas keputusanku, rezeki yang kuberikan semua enggak ridho, akan kutibankan dunia kepadamu. Maksudnya apa? Dia akan cinta dunia habis-habisan, akan kerja keras habis-habisan, dapatnya segitu-gitu juga. Nggak lebih kecuali yang sudah ditentukan Allah. Hanya dia letih sampai korban segala-gala. Korban tidur, korban apa semua. Gila dunia sudah. Siang malam. Nah itu, Tuhan ulur seperti itu. Auzubillah. Dan engkau akan merangkak di bumi itu seperti binatang liar. Merangkak itu bukan merangkak beneran begitu. Artinya kerja keras lah. Habis-habisan. Cinta dunia dia. Habis dapat uangnya dipakai buat nggak benar lagi. Merangkak lagi. Azanallah min zalik. Bawah lagi, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, aku ciptakan beberapa langit dan bumi begitu luas, 7 berlapis. Ya, begitu. Artinya di sisi Allah itu kecil. Apakah aku keberatan untuk menyuapkanmu sepotong roti? Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Ya, mudah saja kalau dia mau. Tapi tidak mungkin disuapin karena harus ada budaya. Kecuali yang uzur. Yang uzur bisa juga orang yang sudah dekat sama Allah. Lagi tidur bisa aja disuapin makanan ruh. Lagi tidur ngunyah. Ada nggak orang lagi tidur ngunyah? Ada, mimpi. Tapi ada yang mimpi dia memang diberi makanan batin, ruh. Kut namanya, kut. Ada itu. Baik. Ya bna Adam, wahai anak manusia. Barang siapa yang maksiat kepadaku, aku tidak lupa. Aku tidak lupa kepada yang maksiat kepadaku. Bagaimana aku lupa kepada mereka yang taat kepadaku? Artinya yang nakal sama maksiat itu masih disayang sama Allah. Masih Allah ingat, masih disayang. Kalau ada orang ngatain dia itu, Allah marah itu. Suruh tutup, jangan ceritakan aibnya. Aib yang boleh diceritakan itu yang membahayakan masyarakat, penipu, begal, pencuri dan sebagainya. Tapi kalau aib pribadi nggak boleh. Wah, Allah sayang. Yang nakal maksiat kepada Allah masih dia sayang. Bagaimana yang taat? Kata ya hambaku, aku tidak akan lupa, tidak lupa kepada yang nakal, yang maksiat padaku. Bagaimana yang bertaat? Artinya aku lebih sayang lagi. Wa ana Rabbun Rahim. Saya Tuhan yang penyayang.
wa ala kulli syai'in qadir, dan aku bisa melakukan apa saja. Jadi jangan takut. Ya anak Adam, jangan minta rezeki kepadaku untuk masa depan. Aku pun tidak minta kau nurut kepadaku pada masa depan. Urusan masa depan urusan nantilah, gitu maksudnya. Ya benar Adam, aku mencintaimu, maka sebaiknya engkau pun mencintai aku. Itu juga hadis qudsi. Kalau ada waktu sedikit. Baik. Ini contoh doa. Contoh doa. Boleh Ustaz sebelum kita jeda ya? Boleh gitu. Ya. Masih ada doa yang nanti Ustaz sampaikan. Betul. Tapi setelah jeda Ustaz ya. Gimana Ahmad? Tidak terasa sudah hampir udah habis 1 jam tadi Ustaz kita dialog gitu. Ini ditunda kapan-kapan. So, memberikan tausiah dan SMS juga sudah banyak yang masuk nih Pak Ustaz. Insyaallah. Iwan Ahmad, agama lahir dari cinta. Topik kita di sore hari ini, Islam agama cinta. Kami akan segera kembali.